Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Renata. Di sini saya bersama dua teman saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan pertemuan 13, yaitu tentang akuntansi inflasi, model penilaian dan penentuan laba. Di sini lanjut untuk pembahasannya. Untuk pengertian akuntansi inflasi adalah penyesuaian laporan keuangan agar tetap relevan saat terjadi kenaikan tingkat harga umum. Tujuannya yaitu untuk menampilkan nilai laba dan posisi keuangan yang mencerminkan daya beli sebenarnya. Karena inflasi membuat nilai uang berubah, laporan historis sering tidak realistis, maka akuntansi inflasi diperlukan supaya informasi keuangan tetap akurat dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu metode akuntansi inflasi. Menurut Johnson, tahun 1977, ada dua sistem utama dalam akuntansi inflasi. Yang pertama itu entry value system, harga masuk, menilai aset berdasarkan biaya perolehan atau penggantian, meliputi historical cost, general fixed level, replacement cost, reproduction cost. Yang kedua itu ada exit value system, harga keluar, menilai aset berdasarkan nilai jual atau hasil realisasi saat ini, meliputi net realizable value, selling price, expense value. Contoh metode yang umum digunakan yaitu ada general price level, GPLA, menyesuaikan nilai historis dengan indeks harga umum. Yang kedua itu ada current cost accounting, CCA, menilai aset berdasarkan harga saat ini agar laba mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya. Selanjutnya itu bentuk penilaian dalam akuntansi inflasi. Yang pertama ada replacement cost, biaya mengganti aset baru. Kedua, reproduction cost, biaya membuat ulang aset. Yang ketiga ada net realizable value atau NRV, harga jual dikurangi biaya penjualan. Yang keempat ada selling price, nilai jual tanpa dikurangi biaya. Yang kelima ada expected value, nilai kini dari khas masa depan. Akuntansi inflasi yaitu membantu laporan keuangan tetap relevan di masa kenaikan harga. Metode seperti GPLA dan CCA meningkatkan keandalan informasi meskipun penerapannya masih memiliki keterbatasan. Oke, selanjutnya ada model dan penggolongan akuntansi. Ada 8 model akuntansi yang digunakan untuk pengukuran aktiva dan penentuan laba, yaitu terbagi menjadi dua kelompok utama berdasarkan satuan pengukuran, yaitu pengukuran menurut unit uang atau money measurement dan pengukuran menurut unit tenaga beli atau general price level. Yang pertama ya, pengukuran menurut unit uang. Ini adalah model-model akuntansi yang mengukur nilai aktiva dan laba dalam satuan uang tanpa mempertimbangkan perubahan daya beli. Model-modelnya antara lain historical cost accounting, replacement cost accounting, net realizable value accounting, dan present value accounting. Selanjutnya, pengukuran menurut unit tenaga beli atau general price level. Model-model ini mengakomodasi perubahan daya beli uang akibat inflasi atau deflasi, sehingga pengukuran aktiva dan laba disesuaikan dengan tingkat harga umum saat ini. Model-modelnya antara lain GPL historical cost accounting, GPL replacement cost accounting, GPL net realizable value accounting, dan GPL present value accounting. Atribut yang dinilai untuk masing-masing model akuntansi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dalam model historical cost accounting, atribut yang dinilai ini adalah jumlah uang atau kas atau sejenisnya yang dibayar untuk mendapatkan aktiva atau membayar sejumlah utang yang dibebankan dalam unit uang yang timbul dari perolehan aktiva tersebut. Yang kedua, dalam model replacement cost accounting, atribut yang dibayar adalah uang kas atau sejenisnya yang akan dibayar untuk memperoleh aktiva yang sama dan sejenis saat sekarang atau jumlah utang yang akan dibebankan untuk memperoleh aktiva tersebut. Yang ketiga, dalam model net realizable, atribut yang dinilai adalah jumlah uang kas atau sejenisnya yang akan diperoleh dengan menjual aktiva sekarang atau jumlah uang yang harus dibayar untuk menebus kewajiban itu sekarang. Yang terakhir ada dalam model present atau capitalized value. Atribut yang dinilai adalah arus kas masuk bersih yang diharapkan akan diterima dari penggunaan aktiva atau arus kas keluar net yang diharapkan akan dibayar untuk membayar kembali utang. Selanjutnya, atribut itu dapat kita golongkan dalam 3 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fokus penilaian dapat berupa masa lalu atau historical cost, masa kini atau replacement cost dan net realizable value, dan masa yang akan datang, present value. Yang kedua, jenis transaksi, yaitu ada historical cost dan replacement cost merupakan transaksi perolehan atau pembebanan utang. Net realizable value dan present value menyangkut penjualan aset dan pembayaran utang. Yang terakhir, ada sifat kejadian awalnya,
yaitu historic cost didasarkan pada kejadian yang sebenarnya, present value berdasarkan kejadian yang diharapkan, dan replacement cost dan net realizable value didasarkan pada kejadian yang sifatnya hipotesis atau anggapan. Oke, saya akan menjelaskan tentang penilaian atau valuation. Oke, penilaian adalah proses menentukan nilai aset atau kewajiban agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya perusahaan. Tujuannya, supaya laporan keuangan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan posisi keuangan yang wajar. Nah, dasar penilaian itu yang umum digunakannya itu ada yang pertama, satu, historical cost, yaitu nilai berdasarkan harga perolehan awal. Lalu ada current cost, yaitu nilai berdasarkan biaya penggantian saat ini. Yang ketiga, lalu ada realizable value, yaitu nilai jual yang bisa diterima jika aset dijual. Lalu ada present value, nilai sekarang dari arus kas masa depan. Lalu ada fair value, yaitu nilai wajar berdasarkan harga pasar saat ini. Lalu saya akan menjelaskan lagi tentang fair value atau nilai wajar. Nah, menurut IFRS 13, fair value adalah harga yang akan diterima jika suatu aset dijual atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi normal di pasar. Ciri-cirinya antara lain satu, itu berdasarkan harga pasar terkini bukan harga lama. Nah, lalu juga tuh ada tingkat atau level dalam fair value. Level pertama nih, ada harga pasar langsung, misalnya harga saham di bursa. Lalu level kedua, itu data pasar tidak langsung, misalkan harga properti sejenis. Lalu yang level ketiga, yaitu estimasi manajemen jika tidak ada data pasar, misalnya aset unik. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang perbandingan historical cost dan fair value. Historical cost menggunakan harga perolehan awal sebagai dasar penilaian. Nilainya stabil dan mudah diverifikasi, tapi seringkali kurang relevan dengan kondisi sekarang. Sementara itu, fair value menggunakan harga pasar saat ini. Nilainya lebih relevan dan menggambarkan kondisi sebenarnya, tapi bisa berubah-ubah atau fluktuatif dan kadang bersifat subjektif jika data pasar tidak lengkap. Oke, itu saja ya penjelasan dari saya. Berikutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulannya, akuntansi inflasi itu penting untuk menjaga relevansi laporan keuangan di tengah perubahan harga umum. Dengan adanya inflasi, laporan berbasis historical cost menjadi kurang akurat sehingga diperlukan penyesuaian melalui model pengukuran seperti unit utang dan unit daya beli GPL. Penilaian aset dapat menggunakan berbagai dasar seperti historical cost, current cost, realizable value, present value, and fair value. Di antara semuanya, fair value dianggap paling relevan karena mencerminkan nilai dasar saat ini. Penerapan akuntansi inflasi dan fair value membuat laporan keuangan lebih realitas, andal, dan berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Sekian untuk penjelasan dari kelompok 9 terkait pertemuan 13. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.